Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang kembali mempertemukan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa memahami di antara ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memaksimalkan menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan. Salam salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salatnya juga senantiasa terlimpah kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau ya, hingga akhir zaman tentunya, yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, pekan lalu kita sudah membahas pembahasan dari kitab Al-Adab Al-Asyarah. Itu adab pertama. Adab pertama yang sudah kita bahas, yaitu adab dalam mengucapkan salam. Maka pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu adab meminta izin. Meminta izin apa? Meminta izin untuk masuk ke dalam rumah seseorang atau masuk ke dalam tempat yang sifatnya pribadi. Hadirin yang Allah muliakan, yang namanya bertamu, teman-teman sekalian, merupakan aktivitas yang sering kita lakukan dalam kehidupan ini, ya. Karena kita ini, teman-teman, adalah makhluk sosial, sehingga kita ya selalu berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat. Di antara bentuk interaksi itu adalah yang namanya bertamu, ya. Kadangkala kalau kita memerlukan sesuatu atau ingin mengundang, ya maka kita kadangkala harus bertamu, ya. Dan ini terjadi berulang-ulang, ya. Sehingga penting kiranya kita untuk mempelajari adab-adab bertamu, ya. Bagaimana agar kegiatan kita ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga kita bisa mendapatkan pahala karena memperhatikan adab-adab yang telah digariskan oleh Islam. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kegiatan kita itu dinilai ibadah. Itu tentunya pertama diniatkan untuk ibadah, kedua ya diperhatikan adab-adabnya. Hadirin yang Allah muliakan, jadi kita akan masuk pada pembahasan adab meminta izin. As-tsani, kedua, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'zin. Apabila engkau ingin masuk ke rumah seseorang, ya fasta'zin, maka mintalah izin. Waqifan an yaminil babi aw yasarih. Itu dengan cara apa? Berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu, ya. Fa in adna laka dakhalta, jika engkau diberi izin masuk, maka masuklah, ya. Wa in qila laka, dan jika dikatakan kepadamu irji', pulanglah, maka ya farji', maka pulanglah, kembali, ya. Jadi di sini ya, apabila kita ingin bertamu ke rumah seseorang, maka kita ya harus meminta izin dulu ketika ingin masuk, ya, atau ingin bertamu ke tempat seseorang. Dan ketika kita, teman-teman sekalian, bertamu, maka kita tidak boleh langsung berdiri di depan pintunya. Maka kita diperintahkan untuk berdiri di sebelah kanan pintu atau berdiri di sebelah kiri pintu. Tujuannya apa?
agar kita tidak melihat secara langsung ke dalam rumah tersebut, ya, agar kita tidak melihat aurat rumah tersebut. Bisa jadi ada hal-hal yang milik rumah itu tidak ridho apabila kita melihatnya, begitu. Sehingga ya di antara hal yang harus diperhatikan ketika kita bertamu, ya kita jangan langsung berdiri tepat di depan pintunya, ya. Jangan berdiri tepat di tengah-tengah pintu, tapi berdirilah ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit, sekiranya kita tidak langsung bisa melihat ke dalam rumah tersebut. Dan jika kita diizinkan masuk, maka masuk, ya. Jika kita tidak diizinkan, maka kita jangan masuk. Jika tuan rumah belum mengizinkan kita, maka kita nggak boleh masuk, ya. Dan jika kita disuruh pulang, ya, kita ingin bertamu teman-teman sekalian, tiba-tiba kita disuruh pulang, ya, irji, misalnya, pulang, kembalilah, pulang, maka farji, maka pulanglah, ya. Atau misalnya ketika kita bertamu, kita salam gitu, ya, ternyata tidak ada satupun yang menyahut salam kita atau menjawab salam kita, maka kita pulang. Hadirin yang Allah muliakan, jadi pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali, karena ini adalah adab-adab yang dia harus perhatikan, ya, seorang muslim ketika ingin bertamu kepada orang lain. Hadirin yang Allah muliakan, di dalam pembahasan, ya, adab-adab dalam bertamu ini ada beberapa hal yang saling berkaitan atau saling mengaitkan. Pertama, teman-teman sekalian, kapan dan di mana seseorang meminta izin jika ingin masuk kepada orang lain, ya. Jadi jika seseorang itu, teman-teman sekalian, ingin masuk ke tempat orang lain, maka wajib dia meminta izin sebelum dia masuk, ya. Meminta izin itu sebelum masuk, bukan setelah masuk. Jangan terbalik, teman-teman sekalian. Jangan terbalik. Maka ketika kita bertamu, ya, maka izin itu diajukan sebelum kita masuk ke dalam rumah tersebut, bukan setelah masuk. Kadang-kala ini kita terbalik, teman-teman sekalian, ya. Ketika melihat rumah orang lain terbuka lebar pintunya, kita, ya, masuk dengan masa bodohnya, begitu masuk, ya, sambil mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, padahal sudah masuk ke dalam rumah, begitu. Maka ini adalah hal yang tindakan yang kurang beradab. Ya, ini tindakan yang kurang beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum." Ya, wahai orang beriman, kata Allah, jangan kalian memasuki rumah, ya, selain rumah kalian, begitu, ya. Janganlah kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum, ya, dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang beriman, kata Allah, jangan kalian memasuki rumah-rumah selain rumah kalian sampai kalian meminta izin, ya, sampai kita mendapatkan izin baru boleh masuk dan mengucapkan salam kepada penghuni. Yang demikian itu, teman-teman sekalian, itu lebih baik bagi kita nih, bagi kalian, agar kalian selalu ingat. Jadi ketika kita akan bertamu ke tempat orang, ya, maka wajib bagi kita untuk meminta izin, ya. Dan di antara adab ketika kita akan bertamu adalah yaitu dengan mengucapkan salam kepada penghuni rumah. Maka perintah untuk meminta izin, teman-teman sekalian, adalah ketika seseorang ingin memasuki tempat yang tertutup atau ruangan yang sifatnya pribadi, begitu. Dan orang yang mempunyai ruangan tersebut tidak ridho apabila ada orang yang masuk ke tempatnya tanpa izin. Termasuk diantaranya kamar, begitu, ya, rumah atau kos, begitu, kamar kos, ya. Maka penghuninya itu tidak ridho apabila ada orang lain yang masuk tanpa izinnya. Maka tempat-tempat yang seperti itu wajib kita meminta izin.
Adapun teman-teman sekalian, tempat-tempat yang memang ya yang terbuka, yang kita kadang-kala pun tidak memerlukan izin untuk masuk, seperti toko misalnya, kan tidak mungkin teman-teman sekalian, Bu, boleh saya izin masuk ke tokonya? Ya kita nggak perlu izin. Kita nggak perlu izin karena memang kita ketika ada keperluan kita belanja, kita masuk ke toko tersebut. Saya mengucapkan assalamualaikum, tidak perlu meminta izin. Bu, saya izin berbelanja. Ya memang toko ditempatkan untuk berbelanja. Atau misalnya antum ke Indomaret atau Alfamart begitu. Antum di depan pintu mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya enggak begitu. Ya, tidak begitu. Kenapa? Karena memang ya itu diperuntukkan, boleh kita mengaksesnya, dibolehkan begitu. Memang dibolehkan. Ya kan? Boleh saya berbelanja di sini, itu nggak mungkin kita bertanya seperti itu. Itu memang dikhususkan, ya kita boleh keluar masuk di sana, ya, juga dengan menjaga adab-adab seperti kita mengucapkan salam. Adapun dalam ruangan yang bentuknya pribadi seperti rumah atau kamar, ya, maka kita tidak boleh mengaksesnya kecuali dengan izin dari si pemilik atau izin dari penghuni tempat tersebut. Nah, kemudian juga termasuk hal yang tidak perlu kita meminta izin untuk mengaksesnya, ada misalnya ruang kelas begitu ya. Ruang kelas itu kan milik umum, ya milik umum, sehingga semua siswa dalam konteks siswa atau guru itu bisa mengaksesnya begitu secara umum. Ya. Maka kaidahnya teman-teman sekalian, setiap tempat yang secara kebiasaan tertutup seperti rumah atau kantor, maka kita diharuskan untuk meminta izin dulu. Kalau kantor misalnya, kadang-kala kan terutama misalnya kantor-kantor pejabat begitu, itu kan kita haruskan meminta izin. Maka wajib kita meminta izin sebelum masuk, ya. Izin dulu ke satpamnya dan ikuti prosedur yang berlaku. Dan ada pun tempat yang pintunya memang tidak tertutup dan selalu terbuka, maka hukumnya di sini menjadi boleh atau terangkat. Ya, tidak perlu kita meminta izin seperti toko, ya misalnya izin berbelanja, ya boleh, nggak mungkin, ya nggak mungkin, karena memang itu ya dikhususkan boleh diakses kapan saja ketika kita ingin berbelanja. Jadi teman-teman sekalian, kapan kita mengucapkan meminta izin bertamu? Ya pada saat kita akan bertamu. Ya di mana kita meminta izin untuk bertamu? Ya di tempat yang sifatnya tertutup atau pribadi. Ya, misalnya rumah, kamar, ya. Adapun yang tempat yang umum tidak tertutup, ya maka hukumnya terangkat dan tidak harus kita meminta izin, seperti toko misalnya. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang juga berkaitan dengan masalah ini adalah di mana posisi kita ketika kita akan bertamu dan saat mengucapkan salam begitu. Karena kita saat akan bertamu, maka di antara adabnya adalah jangan langsung masuk begitu. Kita tunggu dulu, ya, posisi kita di kanan pintu atau di kiri pintu. Jangan langsung melihat ke dalam ruangan rumah tersebut atau langsung ke dalam ruang tersebut, ya. Nah, maka ketika seseorang ingin bertamu, ya, maka dia hendaknya meminta izin dan berdiri di kanan atau samping kiri pintu, dan dia jangan berdiri, ya, di tengah-tengah pintu seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Karena apabila ketika kita berdiri tepat di depan pintu, maka ketika pemilik rumah membuka pintunya, ya maka akan terlihat langsung aurat rumahnya tanpa izin dari pemilik rumah. Maka di antara adab yang mulia adalah kita berdiri di kanan pintu atau di kiri pintu, sehingga ketika pintu itu dibuka oleh pemilik rumah, maka kita tidak melihat secara langsung aurat rumah tersebut. Karena tujuan dari meminta izin teman-teman sekalian adalah untuk menjaga aurat rumah itu agar tidak terlihat, atau aurat pemilik rumah itu sendiri. Ya, itu diantara tujuan mulianya. Dan tujuan ini bisa tercapai apabila kita mentaati adab-adab itu tadi, seperti berdiri di kanan atau kiri pintu, ya, mengucapkan salam dulu, ya. Maka kita tidak boleh, ya,
melihat aurat rumah ya tanpa izin dari pemiliknya. Karena itu adalah bentuk apa? Akhlak yang buruk kepada penghuni rumah tersebut. Disebutkan juga teman-teman sekalian dalam hadis ya dari Sa'ad radhiyallahu an bahwa beliau meminta izin di hadapan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu hakadha anka au hakadha fa innal isti'dzanu minan nazar. Yang kesini engkau atau kesini, maka sesungguhnya meminta izin itu untuk mencegah penglihatan. Jadi kalau misalnya kita ya bertamu misalnya, ketika kita meminta izin ya di antara tujuannya adalah untuk menjaga aurat rumah tersebut atau untuk menjaga aurat pemilik rumah tersebut. Ya, bisa jadi ketika kita akan bertamu ya pemilik rumah tersebut adalah wanita misalnya, seorang istri ya, istri tentunya. Kita ingin bertemu dengan suaminya misalnya, maka yang membukakan pintu misalnya istrinya, maka dengan kita meminta izin itu memberikan waktu kepada sang istri tersebut ya, wanita tersebut untuk menutup auratnya seperti menggunakan pakaian yang pantas ketika melihat laki-laki yang bukan mahramnya begitu, atau memberikan dia kesempatan untuk menggunakan jilbab tentunya ya, dan itu untuk mencegah aurat itu terekspos di hadapan tamu. Dan wajib bagi kita apabila kita ditanya siapa kita ya, hendaknya kita menyebutkan nama kita ya, hendaknya kita menyebutkan nama kita. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu tiba-tiba mengintip ya dari pintu ya, dia ingin bertamu ya, tapi sebelum mengucapkan salam tiba-tiba dia ngintip dulu misalnya dari kaca atau ngintip dari pintu yang terbuka, maka kita boleh ya melemparnya sampai matanya luka dan kita tidak dikenakan diat atau hukuman apapun. Ya, ana ulangi kata Nabi SAW, lawitul fi baitika ahadu walam ta'zan lahu bihasah fafaqata ainahu maka na'alaika min junah. Jika seseorang melihat ke dalam rumahmu dan engkau belum mengizinkannya, lalu ya refleks ya kita lempar dia dengan batu dan melukai matanya, maka engkau tidak dikenakan sanksi apa-apa. Ya. Maka hati-hati teman-teman sekalian ketika kita ingin bertamu ya. Ketika kita ingin bertamu dan tempat atau tuan rumahnya itu paham akan syariat Islam, ya hati-hati, ya hati-hati. Ketika kita dilemparnya, ya maka kita ya terluka dan dia yang melempar kita itu tuan rumah tidak dikenakan hukuman apapun menurut syariat Islam. Imam Nawawi teman-teman sekalian menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, apakah boleh langsung melempar sebelum diingatkan terlebih dahulu atau tidak? Terdapat dua pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah. Yang paling benar teman-teman sekalian dari dua pendapat tersebut adalah boleh langsung melemparnya meskipun tidak diperingatkan terlebih dahulu. Hal ini sebagaimana zahir hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi teman-teman sekalian, ketika ada orang yang tiba-tiba mengintip dari kaca rumah kita atau mengintip dari pintu kita, ya kita boleh melemparnya. Ya, baik kita peringatkan terlebih dahulu atau tidak. Misalnya dia ngintip, kemudian kita peringatkan, jangan ngintip ya, tiba-tiba ya kita peringatkan ya, jangan ngintip ya, tapi tiba-tiba dia masih ngintip ya, kemudian kita lempar, maka itu tidak ada masalah. Atau tidak kita peringatkan begitu, dia tiba-tiba ngintip kemudian kita lempar, maka itu tidak ada masalah. Baik diperingatkan, sudah diperingatkan atau belum, maka tidak ada masalah ketika kita ingin melemparnya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah meminta izin dan mengucapkan salam kepada tuan rumah, maka kapan seseorang itu boleh masuk? Ya, ketika kita datang
meminta izin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kapan seseorang itu dibolehkan masuk ke dalam rumah yang saat dia ingin bertamu, ya, maka seseorang itu dibolehkan untuk masuk, ya, apabila sudah mendapatkan izin dari penghuni rumah tersebut. Maka tidak cukup hanya dengan ucapan salam saja, ya. Terkadang kan kita kan ketika ingin bertamu, ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian kita belum diizinkan masuk. Tidak ada arahan tuan rumah mengizinkan kita untuk masuk ke dalam tempatnya. Maka kita tidak boleh masuk sebelum diizinkan, ya. Kecuali tuan rumah begini, Assalamualaikum, kemudian ucapan salam ingin bertamu, ya. Kemudian tuan rumah mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, 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 ayo masuk. Boleh kita masuk, karena sudah diizinkan. Tapi kalau hanya menjawab salam saja tanpa ada izin, ya, maka tidak boleh kita kemudian masuk. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini teman-teman sekalian, sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Maka jika kalian tidak mendapati seseorang, kata Allah, maka janganlah kalian memasukinya tanpa diizinkan bagi kalian. Dan jika, ya, dikatakan kepada kalian pulang, ketika ingin bertamu, tiba-tiba tuan rumah bilang, pulang saja, pulang. Kita disuruh pulang sama tuan rumah, maka pulanglah. Ya, demikian itu lebih suci bagi kita. Allah itu mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya. Namun, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh ayat yang Anda bacakan tadi, dan jika pun seseorang tidak mendapatkan izin untuk masuk, maka janganlah dia masuk. Ya, jika dikatakan pulang, maka pulang. Misalnya kita bertamu, ya, kita memang salam kita dijawab, tapi kita belum diizinkan masuk. Maka kalau ya memang demikian, ya, karena kita belum diizinkan, maka kita pulang. Kita pulang. Karena ada kadang-kala, ya, kalau kita bertamu, ya, misalnya bertamu ke rumah seseorang, pintunya tertutup, ya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ada yang jawab salam begitu, tapi nggak ada yang keluar sama sekali. Artinya, ya, kita belum diizinkan masuk begitu. Jangankan diizinkan, pintunya dibuka pun belum begitu. Maka jika sudah mengucapkan salam demikian, ya, maka artinya tuan rumah tidak ingin diganggu begitu. Maka kita pulang. Itu adalah mengusir secara halus. Ya, itu ada usiran yang secara halus. Hadirin yang Allah muliakan, ada dua, ya, keadaan orang yang pulang karena tidak diberikan izin untuk bertamu. Ada dua keadaan. Pertama, ketika kita bertamu, ya, kemudian kita ternyata disuruh pulang atau memang tidak diizinkan untuk bertamu, maka kita pulang dalam keadaan ridho dan jiwanya tentram. Maka ini sesuai dengan syariat Islam, karena ini yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita ingin bertamu, tapi ternyata tuan rumah tidak mengizinkan kita atau kita diusir secara halus itu tadi, ya, salam kita dijawab tapi pintu tidak dibuka, maka kita pulang. Dan hati kita merasa tentram dan ridha. Karena itulah yang Allah Azza wa Jalla arahkan kepada kita. Maka, ya, itu keadaan pertama, ya. Kita pulang tanpa diizinkan bertamu, tanpa kita pulang tanpa diizinkan bertamu dengan hati yang tentram dan hati yang ridha, menerima begitu. Ya, karena itu yang Allah perintahkan. Kemudian keadaan kedua, dia pulang keadaan jiwanya itu tidak ridha.
dan merasa sakit hati, ya. Ketika ingin bertamu, tiba-tiba tidak diizinkan begitu, atau disuruh pulang secara halus atau secara kasar, pulang-pulang begitu. Hatinya tidak ridho, teman-teman, tidak terima, ya, dan dia akhirnya apa, merasa sakit hati. Akhirnya ada kecenderungan untuk apa, balas dendam pada penghuni rumah atau mencela penghuni rumah, ya. Dia kemudian mengatakan hal-hal yang tidak layak kepada penghuni rumah atau mencela penghuni rumah, maka ini menunjukkan dia tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga apabila kita bertamu dan tidak mendapati penghuninya, ya, tidak menjawab salam dan tidak mengatakan apa-apa setelah menjawab salam, ya, maka pulang. Ya, seperti yang sudah Anda jelaskan tadi, ada kita bertamu, ya, salam kita dijawab, ya, tapi tidak ada satupun yang mengizinkan kita masuk atau tidak ada tanda-tanda kita diizinkan masuk, hanya menjawab salam saja, maka kita pulang. Jangan masuk, ya. Karena izin itu, teman-teman sekalian, ada dua macam. Ada jawaban dari penghuni rumah, ya, tapi kita belum diizinkan, ya. Jika tidak diizinkan, ya, maka kita tidak boleh masuk. Dan jika diizinkan, baru kita boleh masuk. Dan yang kedua adalah tidak ada jawaban dari penghuni rumah, maka juga tidak diperintahkan pulang. Jadi izin yang pertama adalah salam kita dijawab. Salam kita dijawab, namun kita belum diizinkan masuk atau tidak. Jika diizinkannya, maka kita masuk. Jika belum diizinkan atau tidak diizinkan, maka kita pulang. Kemudian keadaan kedua adalah tidak ada jawaban sama sekali dari penghuni rumah, maka kita pulang. Ini, teman-teman sekalian, tidak hanya terbatas pada rumah saja. Misalnya antum pengen main, ya, karena masih tahap menimba ilmu, misalnya ingin main ke tempat teman gitu, atau ke kos atau ke kontrakan teman, itu sama juga, ya, sama juga hukumnya. Ketika di depan kos teman tidak ada jawaban salam, maka kita pulang. Tidak ada jawaban penghuninya, maka kita pulang. Misalnya atau dijawab, ya. Kalau misalnya dijawab, kalau belum diizinkan, maka jangan masuk. Belum diizinkan, maka jangan masuk. Dan jika diizinkan, maka kita boleh masuk. Ya. Kemudian, teman-teman sekalian, berapa kali salam boleh diucapkan jika tidak dijawab? Ya. Maka, teman-teman sekalian, ya, kadang-kala kita bertamu, ya, maka ada ajaran atau petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita bertamu mengucapkan salam, Assalamualaikum, ternyata nggak ada yang jawab sama sekali, belum ada yang jawab. Assalamualaikum itu ada batas maksimalnya, teman-teman sekalian. Itu ada batas maksimalnya. Berapa kali, teman-teman sekalian? Yaitu sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW, batas maksimalnya adalah 3 kali. Batas maksimal mengucapkan salam, ya, ketika kita ingin bertamu dan tidak ada jawaban sama sekali dari penghuni rumah tersebut, maka batas maksimalnya adalah 3 kali. Misalnya nih, contoh, Assalamualaikum. Dan tentunya dengan ucapan lantang, ya, teman-teman sekalian, jangan pelan-pelan, nanti penghuni rumahnya tidak bisa mendengar salam kita begitu. Assalamualaikum. Salam pertama. Tunggu dulu sebentar. Jangan langsung dilanjutkan ke salam kedua. Tunggu dulu. Setelah beberapa saat, kemudian kita ulangi salam kedua. Assalamualaikum. Ternyata belum ada yang jawab masih. Kemudian kita ucapkan salam yang ketiga setelah beberapa saat. Assalamualaikum. Ternyata belum ada yang menjawab. Maka ulanglah. Ya. Maka ini, ya, diantara arahan atau petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berapa kali maksimal salam yang boleh kita ucapkan saat kita ingin bertamu? Yaitu tiga kali. Dan ketika kita sudah mengucapkan salam yang ketiga kalinya dan itu pun belum ada, tuan rumah belum menjawab salam kita, maka kita pulang. Kita pulang. Karena ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi penghuni rumahnya itu nggak ada, penghuni kamar itu tidak ada, begitu. Yang kedua, memang
penghuni rumah tidak ingin menerima tamu, sehingga mereka melakukan pengusiran secara halus. Dan itu hak ya, itu hak dari pemilik rumah tersebut atau orang yang menempati tempat tersebut. Dia punya hak. Apakah dia mau menerima tamu atau tidak, itu hak dia. Itu hak dia. Jangan ngotot teman-teman sekalian. Kadang-kala kita ini ngotot ya, tidak diizinkan bertamu, macam-macam. Tuan rumah itu kemudian dicela-cela, dihujat-hujat, sombong lah, apalah segala macam. Padahal itu di antara adab Nabi. Di antara adab adalah pulang ketika tidak diizinkan, bukan ngotot. Ya. Hadirin yang Allah muliakan, kemudian adakah rumah orang lain? Ya, ini juga saling berkaitan ya teman-teman sekalian. Adakah rumah orang lain yang boleh dimasuki meski tidak izin? Ini juga sempat kita singgung di awal-awal teman-teman sekalian. Ya, bahwa tempat yang kita wajib izin memasukinya adalah tempat yang sifatnya pribadi dan tertutup, rumah misalnya, atau kalau mahasiswa itu kamar kosnya gitu, ya, atau kamar asrama begitu. Kan ada kadang-kala yang sifatnya privat ya, pribadi. Ini punya saya pribadi dan tidak boleh mengakses kamar ini kecuali dengan izin saya begitu. Itu yang sifatnya pribadi atau tertutup. Makanya seperti itu kita wajib meminta izin. Kita wajib meminta izin. Dan jika ya kita masuk tanpa meminta izin, maka tuan rumah itu berhak mengambil tindakan seperti tadi seperti melemparnya dengan batu misalnya sehingga matanya berdarah, itu tidak dikenakan diat dan penghuni rumah tidak dikenakan sanksi. Ada rumah yang boleh dimasuki teman-teman sekalian meskipun tidak ada izin, tidak perlu izin dari pemiliknya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin fi wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun." Tidak berdosa, ya, tidak berdosa atas kalian jika memasuki rumah yang tidak berpenghuni di dalamnya ada barang milik kalian. Dan Allah mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Para ulama teman-teman sekalian berbeda pendapat ya tentang rumah yang dimaksud di sini. Sebagian ulama yang mengatakan yaitu ada rumah atau kamar yang sudah disewa. Misalnya hotel, ya hotel atau motel di zaman sekarang. Atau kita menyewa rumah singgah, ya. Jika seseorang menyewa hotel, maka dia tidak perlu maka dia boleh masuk ke dalam kamar tersebut meskipun kamar tersebut bukan miliknya. Ya. Ada yang mengatakan juga perumahan tempat persinggahan bagi orang safar seperti motel, katakanlah motel misalnya ya. Namun syaratnya sebagaimana disebutkan ya, yaitu tidak berpenghuni dan ada barang pribadi di dalamnya. Maksudnya ada barang pribadi di dalamnya itu kita ada kepentingan, ya ada kepentingan. Ya, misalnya kita bepergian ya dan kita tentu memerlukan yang namanya tempat untuk beristirahat ya, tempat tidur ya, tempat baring ya, tempat istirahat. Maka kadangkala kita ya singgah di hotel ya atau motel, maka setelah kita melakukan pemesanan kamar ya, melakukan pembayaran dan segala macamnya, maka kita boleh ya mengaksesnya meskipun itu bukan tempat kita. Ya, meskipun itu bukan tempat kita, karena kita sudah diberikan izin mengakses dan kita sudah mengeluarkan sejumlah dana sebagai apa? Sebagai bentuk kepemilikan sementara atas ruangan tersebut, meskipun itu bukan tempat kita, namun kita sudah melakukan penyewaan, maka kita boleh mengaksesnya ya tanpa izin, karena kita sudah menyewa tempat tersebut. Dan syaratnya adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat, itu tidak berpenghuni dan tidak ada barang pribadi di dalam. Tapi jadi jika kamar hotel tersebut sudah di-booking ya, sudah dipesan, sudah ditempati dan barang-barang orang yang menempati pun sudah ditempatkan di dalam kamar tersebut, maka kita tidak boleh masuk tanpa izin
penghuni kamar tersebut, ya, dan sudah ada barang pribadi di dalamnya, maksudnya adalah ada kepentingan di dalamnya, ya, atau tempat-tempat lain yang memang sifatnya terbuka tadi seperti yang sudah Anda singgung ya di awal-awal, seperti warung atau Indomaret, minimarket, itu kan tidak memerlukan izin lagi ketika kita uh, ingin mengaksesnya begitu, ya. Maka teman-teman sekalian, ya, adab bertamu ini sangat penting sekali dan wajib kita untuk menerapkannya di dalam kehidupan. Karena apa? Karena ketika kita beradab ketika bertamu, maka sesungguhnya kita telah mewujudkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Selain itu juga, ya, kita tetap dengan memperhatikan adab ini, kita tetap menjaga hak-hak dari penghuni rumah. Ya, kita tetap wajib ya menjaga hak-hak dari pemilik rumah itu tadi. Dan hendaknya adab-adab bertamu ini teman-teman sekalian kita ajarkan, kita biasakan sejak dini. Ya, kita biasakan dan kita ajarkan sejak dini, baik kepada anak kita, kepada keluarga kita, atau pada siapapun yang dekat dengan kita ajarkan adab-adab bertamu ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkannya dalam kehidupan ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu